Seorang ibu 4 anak menghilang setelah menghadiri pesta Halloween. Dan 6 minggu kemudian jasadnya ditemukan. Ini bukan sekedar kasus pembunuhan biasa, tetapi kasus yang terbungkus misteri yang gelap dan juga rumit. Inilah kasus Karen Swift. Pernikahan antara pasangan Karen dan David Swift dianggap sebagai pernikahan yang penuh teladan. Semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang sempurna. Mereka memiliki rumah yang bagus, rajin pergi ke gereja, dan membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang penuh dengan kasih. Namun, beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih tinggal di Arkansas, David memiliki hubungan gelap dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Ketika Karen mengetahui hal ini, mereka pun bercerai. Bukan hanya karena merasa telah ditipu, tetapi karena David telah memiliki anak dengan wanita simpanannya. Seiring berjalannya waktu, David memutuskan hubungan gelapnya dan memohon pada Karen untuk kembali padanya. Karen yang sangat mencintai David memutuskan memberi kesempatan kedua. Mereka pun kembali menikah dan pindah ke Dreysburg, Tennessee dan memulai semuanya dari awal. Saat pernikahan pertama mereka mendapatkan 2 orang putra. Dan di pernikahan kedua ini, mereka mendapatkan 2 orang putri. Ironisnya, di pernikahan mereka yang kedua ini, Karen-lah yang bermain nakal. Karen mulai minum-minum dalam jumlah yang banyak, sering pergi berpesta dengan teman barunya, dan memulai hubungan gelap dengan seorang pria. Namun ketika David mengetahui semuanya itu, dia memaafkan istrinya. Pasangan ini masih mencoba untuk bertahan, namun sampai di satu titik, Karen memberitahu David kalau dia tidak mencintainya lagi. Pernikahan mereka tidak sehat lagi, mereka berdua bahkan tidur di kamar yang terpisah. Dan Karen telah mengajukan gugatan cerai. Karen juga kerap menolak ajakan David untuk makan malam bersama. Putri mereka juga menyadari perubahan sikap dari ibunya. Mereka mengingat bahwa ibunya itu sering keluar rumah sendiri dan mereka pun menangis memohon pada ibunya untuk tidak pergi dan tetap tinggal di rumah. Pada tanggal 29 Oktober 2011, 2 malam sebelum hari Halloween, ada sebuah pesta kostum yang berlangsung di kota. Itu adalah pesta besar dengan hampir 200 orang yang hadir dan salah satu seorang tamu itu adalah Karen. Keesokan harinya, saat David dan kedua putrinya bangun di pukul 10 pagi, Karen tidak terlihat dimanapun. Karena area mereka tinggal itu adalah komunitas kecil dan semua orang saling mengenal, David pergi bertanya kepada tetangganya apakah dia melihat Karen. Dan tetangganya itu mengatakan padanya bahwa dia hanya melihat mobilnya di pinggir jalan di dekat rumah mereka. Ketika David pergi ke lokasi mobil Karen, terlihat mobil itu diparkir di pinggir jalan dalam keadaan lampu menyala dan rodanya kempes. Namun, Karen tidak ada di dalamnya. Setelah menelpon dan mengirimkan pesan teks dan tidak ada respon, David menelpon ke polisi untuk melaporkan hilangnya Karen. David juga melakukan pencariannya sendiri. Dia berjalan mengelilingi kota, mencari petunjuk dan berbicara dengan tetangga. Pencarian yang dilakukan oleh otoritas tempat melibatkan tim penyelamat dan relawan dari komunitas. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, ditemukan bahwa di komunitas itu banyak orang yang bertukar pasangan. Polisi merasa hilangnya Karen ada hubungannya dengan hal itu. Karena Karen diketahui tergabung dalam kelompok swingers bernama Pink Poodle Club. Ketika pihak berwenang memeriksa mobil Karen, mereka memperhatikan bahwa kursi itu telah didorong jauh ke arah belakang, padahal Karen bertubuh kecil. Pihak berwenang menemukan bahwa malam sebelum Karen menghilang, dia pergi ke sebuah pesta Halloween, pergi bersama dengan beberapa temannya.
yang menyebutkan bahwa Karen tidak bersenang-senang seperti biasanya. Dia terlihat banyak diam dan juga tidak berenergi. Setelah pesta usai, Karen menghabiskan malam itu di rumah temannya hingga putrinya yang bernama Ashley menelponnya meminta untuk dijemput pulang. David yang tampak benar-benar khawatir menjadi sasaran utama polisi karena dia adalah orang terakhir yang melihat Karen dalam keadaan hidup. Dalam wawancara pertamanya dengan polisi, David datang ke kantor polisi sambil menggunakan kruk, mengatakan kalau dia mengalami cedera di lututnya yang kambuh setelah operasi lutut beberapa bulan sebelumnya. Dia pun menceritakan ketika Karen tiba di rumah, mereka saling menyapa dan berbicara sebentar sebelum akhirnya tertidur. David juga menjelaskan walaupun mereka sedang dalam tahap perpisahan, hubungan mereka tetap berjalan dengan baik. Tidak pernah ada pertengkaran di antara mereka berdua. Selama wawancara itu, detektif menyadari kalau David tampaknya tidak fokus pada apapun selain perilaku istrinya. Baginya, itu pertanda bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Meskipun ada kecurigaan, tidak ditemukan adanya bukti fisik atau saksi mata. Ketika polisi memeriksa mobilnya David, tidak ada yang mencurigakan dan semuanya tampak baik-baik saja. Namun, saat mereka mengangkat alas bagasi mobil, mereka menemukan surat perceraian. Bagi pihak berwenang itu aneh karena kenapa David menyimpannya di sana. Saat mereka memeriksa teras rumah di dekat kolam renang, terdapat 8 botol pemutih yang semuanya tampak kosong dan digunakan baru-baru ini. Dan sekitar 50 meter dari rumah keluarga Swift, polisi menemukan ponsel Karen dengan layar yang rusak. Dan di dekat situs juga ditemukan ponsel kedua yang tidak diketahui siapakah pemiliknya. Saat diinterogasi, tiba-tiba David bertanya apakah polisi sudah berbicara dengan tetangganya yang bernama John Hawk. Dia menyebutkan bahwa John itu aneh dan semua orang di lingkungan tempat tinggalnya merasa takut padanya. John memang dikenal sebagai tetangga yang pemarah. Dia berkelahi dengan semua orang dan sering melakukan gangguan. Ketika John ke kantor polisi untuk diwawancarai, dia menyebutkan kalau dia tidak memiliki hubungan apapun dengan hilangnya Karen. Pada tanggal 10 Desember 2011, 1,5 bulan setelah hilangnya Karen, jenazahnya ditemukan tersembunyi di bawah jalinan tanaman merambat di area pemakaman setempat. Jenazahnya yang sudah membusuk itu ditemukan setengah terkubur di bawah salib logam. Karena kondisi dari jenazah membuat penyelidikan dan identifikasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Otopsi menunjukkan bahwa Karen meninggal dunia karena kekerasan fisik dengan luka-luka yang menunjukkan tanda perlawanan atau perkelahian. Ini memunculkan dugaan bahwa pembunuhan itu terjadi akibat dari konfrontasi fisik yang tidak direncanakan. Penyebab kematian dinyatakan sebagai trauma oleh benda tumpul di mana tengkorak kepalanya hancur oleh sesuatu yang berat. Dari pemeriksaan ponsel kedua yang ditemukan, ternyata itu adalah ponsel kedua Karen, yang biasanya dia gunakan untuk berkomunikasi dengan teman dari kelompok swinger, pengacara, selain itu juga dengan pria lain. Ketika David ditanya apakah dia tahu tentang ponsel kedua Karen, dia menjawab tidak. Tetapi para peneliti sudah mendapatkan bukti bahwa ponsel kantor David menyimpan kedua nomor ponsel dari Karen. Bukti ini mengkonfirmasi kalau David telah berbohong. Namun tanpa bukti kuat lainnya, mereka membiarkan David dan kedua putrinya pindah ke Alabama. Sebagai seorang ayah tunggal, pada tahun 2014 David bertemu dengan seorang wanita bernama Kelly Esman melalui aplikasi kencan. Dan pada bulan Mei 2016, mereka menikah. Namun, pernikahan ini juga berujung pada perceraian.
Dan setelah perceraian itu, David sempat didakwa melakukan penguntitan terhadap Kelly pada bulan Juli 2023. Polisi masih yakin bahwa David adalah satu-satunya orang yang memiliki motif nyata dalam pembunuhan Karen. Di tahun 2022, 11 tahun setelah pembunuhan terjadi, polisi melakukan pencarian baru di area tempat mereka menemukan jenazah Karen. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa memberikan informasi baru. Dan secara mengejutkan, mereka menemukan sebuah tong yang terbakar dengan sesuatu di dalamnya, yaitu sebuah dumbbell yang mereka yakini adalah senjata pembunuhan. Polisi mengingat mereka pernah melihat pasangan dari dumbbell itu di rumah keluarga Swift. Sayangnya dari pemeriksaan forensik di dumbbell itu tidak ditemukan bukti apapun. Namun polisi bertekad untuk mengambil resiko dan pada tanggal 8 Agustus 2022, David ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Pembelaan dari David mengatakan bagaimana mungkin dia bisa membunuh istrinya, memindahkan jenazah, membawanya ke mobil dan menguburnya. Padahal saat itu dia menggunakan kruk karena cedera lutut. Menurut pengacaranya juga, jaksa tidak memiliki bukti DNA atau sidik jari. Sidang dimulai pada 28 Mei 2024. Jaksa membuka kasus dengan menyatakan bahwa David menjadi marah setelah melihat kebiasaan Karen minum-minum, berpesta, dan meminta untuk bercerai. Sehingga dia dengan kejam merencanakan pembunuhan itu. Dia menduga di malam itu setelah semua tertidur, David menyeret Karen dari kamar tidurnya ke garasi, di mana dia menyerang Karen di sana hingga tewas. Kemudian David memasukkan tubuhnya ke dalam mobil dan membuangnya di area pemakaman. David lalu merekayasa kejahatannya agar tampak seolah-olah Karen telah diculik. Namun jaksa merinci bukti tidak langsung yang mereka sudah temukan, yaitu detail yang merugikan David adalah bahwa dalam pernyataannya dia telah menyebutkan bahwa setelah berbicara dengan istrinya setelah pesta Halloween, mereka tertidur. Namun pihak berwenang menemukan adanya aktivitas pada komputer David di pukul 3 dini hari, yang berarti bahwa David tidak tidur saat itu dan dia berbohong. Juga, menurut jaksa, berjalan dengan kruk saat wawancara pertama adalah sebuah kebohongan dari David juga, yang dia gunakan sebagai alibi karena mereka telah menemukan seorang saksi yang mengaku tidak melihatnya menggunakan kruk di hari-hari sebelum hilangnya Karen. Bukti terkuat adalah ponsel kedua Karen, di mana ditemukan bahwa pada pukul 9:55 di pagi hari itu, ponsel itu terhubung ke wifi rumah. Dan satu-satunya yang bisa menggunakan ponsel itu adalah David karena saat itu Karen sudah dinyatakan hilang. Pengacara pembela mengatakan David bukanlah suami pengontrol, tetapi tipe suami yang peduli dengan pasangannya. Juga tidak ditemukan bukti seperti darah di garasi, di mobil, dan juga tidak ada bukti bahwa David pergi meninggalkan rumah. Juga dia menyatakan kalau David mengalami cedera lutut saat itu sehingga mengalami kesulitan untuk berjalan. Dan klaim ini diperkuat oleh kesaksian dan terapis fisik dari David. Putri David, Ashley, juga ikut bersaksi, menyatakan ketidakpercayaannya atas tuduhan kejahatan terhadap ayahnya. Menurutnya, cedera yang dialami oleh ayahnya itu menjadi satu-satunya bukti terkuat yang bisa menimbulkan keraguan atas kasus penuntutan. Setelah 5 hari kesaksian dan 2 hari deliberasi, juri mencapai keputusan dan menyatakan David tidak bersalah dan membebaskannya dari dakwaan pembunuhan berencana tingkat pertama dan dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tingkat kedua. Namun, juri menemui jalan buntu pada tuduhan pembunuhan tak disengaja. Beberapa minggu setelah hakim menyatakan pembatalan persidangan,
David didakwa atas tuduhan pembunuhan tak disengaja dan masih mendekam di penjara selagi menunggu persidangan ulang. Tanggal dari persidangan ulang ini belum ditentukan. Juri tidak diizinkan untuk mendengar tentang dakwaan penguntitan yang dihadapi oleh David terkait dengan mantan istrinya. Kelly membagikan kisahnya pada publik melalui wawancara eksklusif. Dia mengatakan kalau melihat mantan suaminya itu di belakang rumahnya saat tengah malam. Padahal jarak rumah mereka itu 40 menit dengan berkendara. David yang saat itu mendapat dakwaan belum mengajukan pembelaan. Pada 15 Oktober 2024, Pengadilan Banding Tennessee menolak mosi dari tim pembela David untuk membatalkan kasus pembunuhan Karen. Persidangan ulang atas tuduhan pembunuhan tak disengaja tetap akan dijalankan. David tetap mengaku tak bersalah atas tuduhan tersebut dan Ashley mengaku kalau dia menginginkan keadilan untuk ibunya, tetapi dia juga ingin ayahnya pulang agar mereka bisa menjalani kehidupan yang normal. Namun pada Maret 2025, tiba-tiba David dinyatakan tidak lagi didakwa dengan tuduhan pembunuhan tak disengaja. Hakim telah menolak dakwaan ini, setuju dengan pembelaan bahwa undang-undang pembatasan mengenai kasus tersebut telah habis dan bahwa jaksa penuntut gagal memulai kasus mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Jaksa bertekad untuk mengajukan banding atas putusan ini. Dan berkat putusan ini, David bisa bebas dari tahanan selagi menunggu persidangan ulang yang dijadwalkan pada tanggal 7 Mei 2025. Kasus ini sudah berjalan selama 14 tahun, namun kebenaran masih belum terungkap dan masih menjadi misteri. Teman-teman, keluarga, dan warga Deesburg tetap berkomitmen untuk mengungkap kebenarannya. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!